melompat saat lagi ke arah shipyard dan juga Mars Electric di sini. Sudah terlihat pesawatnya dan udah ada yang turun sekitar seperti 5 biasa. Louvre seperti biasa bakal menguasai daerah shipyard sendirian. Sementara ada Aero yang pulang ke rumahnya di daerah Mill. Ada Onyx yang main ke arah Pick juga. Sementara First Rider bakal ditemanin oleh tim DG di Seperti sini. biasa, First Rider turun daerah Peak di mana biasanya bertemu sama DG Esports. Tapi kali ini DG Eternal yang menggunakan pet dari DG Esports itu sendiri ya. Betul. Sementara itu Dranix di sini bakal kedatangan tamu sepertinya, atau setidaknya dari tim SAS mengetahui dari Clock Tower ada orang, dia bakal masuk ke Ring 6 Village. Alright. Dan di sini boleh gue bilang teman-teman dari First Riders gak boleh bernapas dengan panjang. Karena sang Rising Star kita. Wow. Sudah berhasil mendapatkan satu orang. Rahmat pun berhasil mendapatkan ombak. Coba dihabis begitu aja Fori dengan satu famasnya. Di samping masih ada Souza dan juga Joker bersiap untuk melantangkan permain dari DG Eternal. Tapi First Riders di sini tidak bisa bernapas karena memang posisi sulit. Abak pun sudah berlangsung mencoba eksekusi Darko. Dimana Rahmat pun udah langsung terculik, terkena down. Coba lagi Joker. Satu orang Abak udah bakal menang dan Joker udah kehilangan dua temannya. Sedikit lagi dan nice one dari Souza dan juga Joker, kerjasama yang sangat baik. Satu clutch moment yang ditunjukkan oleh Joker bener-bener gila banget, dimana dia langsung masuk nge-rush gak pakai ragu, nge-knockdown satu orang, di follow up oleh Souza dari kejauhan menggunakan MP40 sampai akhirnya 4 orang bisa dimakan oleh 2 orang Souza dan juga Joker. Gila. Ini bener-bener tempo yang sangat tinggi ditunjukkan sama teman-teman kita yang memang lagi berusaha sama-sama lagi pengen cari poin gitu Pak ya. Iya. Untungnya, untuk climb up ya. Untungnya tadi nggak ada percikan third party yang datang dari Onyx ya kan. Dan ya. momen pentingnya adalah ketika tadi Joker masuk ke dalam, betul, dia bisa langsung knockdown orang. Benar. Itu adalah key momennya. Ketika dia gagal di situ, gue yakin 100% mereka nggak bisa membalikan keadaan seperti tadi sih. Iya. Karena emang awalnya sebenarnya mulai dari misplay seorang Rahmat yang terkena down duluan, sehingga itu kayak merubah tempo banget dari timnya, apalagi di dalam bangunan, gitu kan. Ruangannya sempit dan shotgun itu mungkin lu menang dari segi range, tapi dari MP40-nya Joker itu bisa gue bilang pemanfaatan posisinya juga sangat baik ya. Iya, bagus banget ya dari segi positioningnya. Dan gue mau bahas juga ketika lu memutuskan untuk turun di early game di tempat pick, yang dimana bisa gue bilang pick itu kayak tier lootingannya itu bisa gue bilang C, kecil banget, rendah ya. Jadi odds lu buat dapat senjata tuh bakal kecil banget. Nah, ketika ada 2 tim yang turun secara langsung di sana, gue yakin tim yang memegang senjata jarak dekat lebih dulu itu chance untuk menangnya lebih besar. Yes. Jadi memang lebih ke arah kita gambling dari segi senjata ya. Dari segi senjata. Tapi kalau kita perhatikan bergerak ke arah Sentosa di mana sudah ada 2 tim seperti yang cukup berdekatan, bersinggungan dan masih saling waspada satu sama lain ya Pak ya. Ya, udah saling intip-intipan dan dari Onyx pun udah jaga step, artinya mereka udah paham dengan kehadiran dari tim Titan ya. Ya, gue pengen sedikit mention di sini Bos Titan akhirnya menurunkan roster lamanya yaitu Aimfoy, ya kan, yang setelah sekian lama kita harus lihat dia ada di bangku cadangan, tapi kali ini dia bakalan main membela Bos Titan Pak ya. Iya, kali ini dia bakal mendapatkan kesempatan untuk bermain untuk Bos Titan, di mana kalau kita ngeliat di Free Fire Master League sendiri, Aimfoy cukup bersinar ya. Oke. Dan kali ini dia bakal coba untuk unjuk gigi lagi tentunya, di mana Onyx udah ditembakin begitu aja. Oke, tapi sepertinya lo masih bisa balik coba di grup bersama kawan-kawannya ya. Iya, betul. Akhirnya di sini unnecessary move aja dan juga lebih ke arah cupanya respect untuk ngancurin global ya. Iya, dan masih belum menemukan siapa-siapa di sana. Ya, karena memang dari jaraknya boleh gue bilang ini udah mulai nggak menguntungkan untuk keduanya. Kalau lo mau buang firing pun dari tadi gue lihat nggak ada lebih dari 2 orang yang pakai Laura, jadi kayak akurasinya lumayan rendah. Betul. Ya kan? Jadi ya udahlah ya gitu, ditarik aja. Dan kita ngeliat di sini setup dari kedua tim yang sama-sama menahan, akhirnya dari Onyx sendiri memutuskan untuk pulang ke arah rumah mereka. Oke. Yaitu ada Cape Town ya. Ya, dan mereka akhirnya jadi satu momen untuk paling nggak buying time nunggu si Mr. Wager-nya mereka. Apalagi kayak Mr. Wager tuh emang performnya di early sampai mid game gitu ya. Jadi memang harus benar-benar dimaksimalkan potensialnya di early sampai mid game sebelum zona-zona yang lebih kejam datang. Ya, benar banget. Karena dari Mr. Wager sendiri, kalau kita tahu cooldown-nya itu 100 detik. Artinya di zona pertama aja lu udah kayak punya 2 glue wall langsung. Betul. Itu kayak 2 glue wall tuh kayak penting banget. Yap, 2 global itu penting banget.
Kayak lu nyari glow susah banget kan? Nah, itu dia. Terus kayak lu nggak banyak melakukan pergerakan gitu. Iya. Jadi chance lu untuk dapetin glow lebih rendah. That's why sekarang ada hadirnya Mr. Wager yang mana akhirnya Mr. Wager nge-trigger kembali orang-orang untuk menggunakan Petrobo. Ya, dan dari Mr. Wager sendiri sedikit mengubah momentum gameplay dari tim-tim tentunya karena mengingat orang yang bermain di luar zona, mereka mendapatkan glow yang banyak, jadi mereka nggak ragu buat nabrak ke dalam zona langsung. Iya, udah main di luar zona, Betul. punya glow banyak, ditambah Mr. Wager, ditambah Robo, itu pas ketika masuk ke dalam zona, Kuat itu banget. udah nggak perlu khawatir gitu ya. Ibaratnya lu punya tembok Cina yang ngelindungin lo gitu. Waduh, tebal sekali. Tapi kalau kita perhatikan kali ini, Louvre yang sudah puas di area CPR akan sedikit melakukan pergerakan juga ya dari Louvre King-nya ya. Di sini cukup unik setup yang dimiliki sama IOG. Gimana IOG sendiri setelah puas melakukan looting di daerah observatory, akhirnya mereka narik ke daerah atas dan berhasil. Mereka nggak fight early dengan musuhnya ya. Yes. Mereka benar-benar lebih ke arah mencari informasi semaksimal mungkin, namun dengan chance yang semini mungkin untuk di-track sama musuhnya. Betul, karena resource dari observatory sendiri seperti yang kita ketahuin ya, bisa dibilang high tier lootingan. Oke. Jadi harusnya satu aja itu udah cukup untuk satu tim. Benar. Satu tempat, Satu kecuali tempat dibagi dua observatory ya. Yes, karena lootingan dari observatory mirip-mirip dengan clock tower, tapi masih lebih banyak observatory. Ya, lebih ke arah jaraknya juga sudah lumayan berdekatan. Betul. Gitu kan. Jadi memang Lootingnya observatory lootingnya lebih cepat dan timing untuk setupnya juga boleh gue bilang harusnya lebih cepat lagi. Ya, kalau gua ngomongin observatory nih, lootingannya ingat kayak udah Ada. langsung ditembak. Ya, ada yang firing tadi karena memang lumayan bisa untuk dipanis juga. Yes. Tapi Jay sepertinya lebih unggul untuk mengelabui posisi mereka. Ya, dan bakal coba nahan dulu sampai zona pertama muncul dan bakal baca zonanya ya. Yoi, ini baru zona pertama yang baru kelar, tapi Jay di sini sudah punya 7 glow. Ini dah Miracle of Mr. Wager. Ya. Jay. Aduh, ini benar-benar memang satu hal yang bisa gue bilang jadi concern juga untuk semua tim ya. Betul. Ditambah semua tim yang bermain di pinggiran itu pasti mereka nunggu zona ketiga ada di mana. Betul. Dengan adanya pembaca zona itu mempermudah mereka untuk melakukan moving dan untuk tahu kemana mereka harus mengambil keputusan berjalan. Nah, tadi gue lihat ini dia ada suara-suara tembakan yang akhirnya sudah mulai terdengar dari mana Venom sudah kehilangan banyak sekali health point-nya. Sisa 25 aja. Ada Alok juga udah dipencet. Tapi kalau kita perhatikan bakal coba di jump shot, dijagain oleh Lord, bakal maju ke depan. Git dari belakang mencoba mengcover, tapi posisinya cukup sulit karena di belakang juga udah ada teman-teman dari Sion dengan MP40-nya. Coba lari dulu Father menggunakan launchpad, lari, coba ditembakin sampai akhirnya teman-teman dari Lopre malah miskomunikasi. Jay malah balik lagi, tapi satu orangnya malah cabut, yaitu Father. So kalau kita perhatikan juga Jay akan berjaga-jaga di arah atas, tapi harusnya akan tetap dijaga di sini dari teman-teman Island of Gods. Iya, di sini berarti ada sedikit miskomunikasi atau memang yang ditugaskan untuk kabur itu bukan Jay. Kayak Jay bilang, "Oke, lu bisa naik atau enggak? Gue bisa naik, ya udah lu cabut, gue tahan mereka gimana pun caranya mereka nggak selamat sampai di zona selanjutnya." Oke. Sebisa mungkin apapun yang dilakukan oleh Jay gitu. Lebih ke arah memberikan distraksi aja dari Betul. Jay-nya ya. Tapi Ya. ini dia keadaan yang cukup sulit juga untuk Jay karena memang posisinya udah tertrack banget, sudah terfonis, nggak bisa terlalu banyak melakukan pergerakan. Dan di sini bisa gue bilang Island of God juga harus ditantang dengan banyaknya resource yang akan dibuang gitu ya. Iya. Nah, itu dia Dan akhirnya Jay-nya Jay pun terkena knockdown dan udah pasti ter-end begitu saja. So Father akan menjadi lone survivors untuk di match bermuda kali ini. Menyisakan seorang Vader di sini, Iya. tapi tidak membuat harapan putus untuk lu breaking tentunya. Karena kita bisa lihat Vader sendiri udah memiliki resource yang cukup banyak. Ya, Ada 4 glue wall dan ada 8 medkit. betul sekali. Tambah dia pakai skill Pure Racer di sini kita bisa lihat. Dicari Pak. Itu Beyond sama Hands juga menggunakan ini ya, menggunakan launchpad-nya. Iya. Dan kali ini Kit sepertinya tidak duduk di bangku pemain, Ya, ya kan? bakal nunggu dulu di cadangan sambil memberi instruksi ke player-player ya. Oke. Dan Father sepertinya akan coba dijaga dengan cukup ketat ya kan dari teman-teman Island of God. Tapi kalau kita perhatikan sisi lain ternyata zonanya juga sudah berjalan bergerak ke arah area pick di mana ada perpecahan. Onyx Ares bakal bertemu dengan para pemain dari SES di mana langsung blind firing shoot aja dari teman-teman Onyx Ares langsung dengan MP5 yang masih ada not dan juga MP5 di tangan, tapi Rais dengan M14-nya berhasil dapetin satu. Dari sini Lau juga bakal coba regroup dulu, coba maju ke depan, Glual dipasang, 6 masih ada di tangannya, coba maju lagi, mencoba ngeras ke arah para pemain dari SES Saudara Esports. Para pemain dari Onyx masih mencari satu persatu di mana dia. Itu dia udah ada bara, terlihat terdeteksi, tapi
beruntungnya masih bisa menghindari firing yang datang dari Ares. Iya, makro coverannya cukup baik ditunjukkan di sana, tapi Zexia berhasil mendapatkan bara. Harus knockdown di sana, menyisakan 2 orang. Nggak dikasih ampun, bakal dikejar, bakal dikomit, dan langsung di end begitu aja. 2 poin eliminasi buat Onyx Ares di sini. Yes, menyisakan Yamil dan juga satu kawannya lagi dari saudara e-sport bersamaan dengan Mang. Tapi masih tetap tertrack karena memang posisinya udah cukup sulit. Yamil bakalan menjadi satu distraction point sepertinya untuk membiarkan seorang Mang lari dengan bebas dan memberikan satu efek pengelabuhan harusnya untuk teman-teman dari Onyx Ares. Iya, hati-hati dari sebelah kirimu Yamil, dan udah ditembakin begitu aja. Gak Ward akhirnya ketika dia melakukan split position, atau ternyata ini malah menjadi peluang untuk Yamil mengelabui teman-teman dari Onyx Ares untuk langsung naik balik lagi ke arah Mars Electric. Wah, bagus banget di sini. Boleh ya? Keputusan yang diambil oleh Yamil ya. Kita bisa ngeliat gimana dia memutuskan untuk mengambil patahan yang dimana point of view musuhnya nggak bisa ngeliat sama sekali. Yes. Dia manfaatin yang namanya pegunungan, tapi di lain sisi Sesmang harus terkena down lagi. Oh, ini yang tadi ya? Ini yang tadi. Ini Sesmangnya udah habis, cuman tadi dari point of view-nya Yamil tuh kayak jauh udah out of range, tapi masih render gitu. Sebenarnya gue sedikit kurang setuju dengan pergerakan yang dilakukan oleh Onyx Ares, karena seharusnya ketika mereka nyampe di Mars Electric, mereka udah punya pattern jalan yang bakal mereka ambil. Tapi dengan mengejarnya satu orang ini bisa aja menjadi turn back point buat mereka ketika mau masuk ke dalam zona, udah ada yang nungguin mereka gitu. Nah, itu ya yang sebenarnya mungkin bisa dimaksimalkan lagi mungkin di ronde berikutnya ya. Betul, atau bisa jadi juga satu nilai plus karena mereka dapat poin tambahan. Nah, itu kita bisa lihat nanti ya. Oke, nah ternyata sudah ada yang menggunakan information box lagi di sini dari teman-teman Onyx Olympus, dari Tayo dan juga kawan-kawan ternyata sudah mengamankan area rumah labirin yang cenderung cukup krusial juga nih, rumah di daerah Pik ini Pak ya. Iya. Ini benar-benar emang jadi satu ajang adu fokus juga, apalagi kalau kita perhatikan di area patahan ini yang dekat rumah beton itu udah ada teman-teman dari Dranix. Yes. Apalagi kayak di sini tuh ada Boom, terus ada First Riders juga yang masih stay di area rumah ayam di sana ya kalau nggak salah ya. Ini harusnya zonanya ke arah Dranix sih. Dranix sama ya? Onyx harusnya ya. Harusnya. Kalau misalkan sampai ke sana, tim yang di luar zona itu bakal susah banget tentunya. Yap, dan Karena patahan-patahan yang dimaksimalin hanya yang dimiliki oleh tim yang ada di dalam zona aja. itu dia. Dan ini bakal jadi satu polemik tersendiri juga untuk Onyx yang memang lagi holding position di luar zona dan sekarang udah mulai nggak nguntungin karena depan juga ada teman-teman dari Boss Titan. Dan yes, that's it. Dranix dan juga Onyx Olympus. Iya, ini tentunya memaksa tim-tim yang masih ada di luar zona untuk masuk, mengingat nyampe zona ketiga masih 11 tim dan 36 orang yang hidup. Iya. Dan tadi kalau gue lihat juga, kalau nggak salah dari Straw Hat juga menggunakan satu skill yang akhirnya mulai relatable lagi. Yap. Itu ada Olivia. Karena memang Olivia juga sangat membantu banget, apalagi ketika close range fight, ya kan. Lu nge-revive temen lu nambah darahnya banyak banget, ditambah inhaler sama alok, itu benar-benar ngebalikin keadaan tanpa lu harus menggulung medical kit. Lebih cepat untuk melakukan backup ketika sudah terkena down ya. Alright. Dan di sini Boss Titan sepertinya harus terculik dari belakang karena memang tanpa sadar di belakang sudah ada penghuninya yaitu Ares. Satu persatu pun terkena dan begitu aja Cupai masih sempat revive, tapi harusnya Impoy harusnya sempat tertolong juga mengingat di depan udah ada pemain dari Boss. Oh my god, Boss Titan not so good kali ini karena memang posisinya tersandwich dari depan, dari belakang, dari samping. Sudah ada Dranix juga dan juga Onyx di arah belakang yaitu Onyx Ares Pak. Iya, udah ditembakin begitu aja, spray down ke arah glue wall. Ada 7 glue wall yang udah di pop out di sana. Bener-bener sulit banget nampaknya. Sementara Onyx Ares yang udah berhasil mendapatkan 4 killnya bakal coba mengambil jalur lain untuk masuk ke zona. Aura bakal langsung nabrak Boss yang tersisa 1 orang aja. Ada Apollo di sana dan yes, posisi ke-11 untuk Boss Titan. Aura Esport bener-bener masuk dengan momentum yang mereka miliki. Oke, nggak sampai situ aja. Ternyata Aura nggak boleh menafas dengan lega karena udah ada teman-teman dari Onyx Ares yang memang bakalan coba ngotot masuk ke dalam zona. Di depan udah ada Dranix, di belakang udah ada Boom Esports. Ini bakal jadi momentum krusial lagi. Setelah Boss Titan tadi harus digempur habis-habisan, Aura Esports kali ini dengan 2 perolehan poin kill harus bertahan terus-menerus, di mana mau ternyata berhasil dapatkan air menjadi satu polemik tersendiri untuk Ares untuk masuk zona berikutnya, karena memang kalau kita perhatikan Rastis pun berada di choke point yang cukup krusial, di mana udah ada Lau juga yang harus terkena knockdown dan sampai terdeteksi Razor benar-benar tajam seperti namanya sudah berhasil mendapatkan
satu maupun berhasil dapetin Zixia, tapi Ame yang bakalan eksekusi Zixia. Razor pun dapetin satu gun, dan kalau kita perhatikan Rastis adalah orang terakhir, dan Rastis tidak bisa selamat lagi, Pak. Iya, tapi killnya ternyata diambil oleh Aura semua setelah 2 orang di knockdown dari Ranix. Tapi finishing yang dilakukan oleh Aura cukup on point. Ada tembakan dari belakang dari arah boom tentunya ke arah Aura, tapi di sini Aura udah cukup aman dengan 6 poin eliminasinya. Alright. 10 medical kit dan juga 6 glowal yang dipunya oleh Amek, di mana jarak untuk masuk ke zona berikutnya sepertinya tidak terlalu jauh. Ini chance yang cukup besar menurut gua untuk teman-teman dari Aura, di mana kalau kita perhatikan sudah ada firing lagi ke arah Dranix. Di sisi lain tanpa kita perhatikan udah ada low breaking yang harus tumbang, udah ada Island of juga bakal langsung flash begitu saja. Para pemain dari Dranix langsung melulu lantakan maju ke depan, loncat di sini Beyond dengan MP40 coba melawan Razor di depan. Aura masuk dari belakang, tapi ada Aura yang berhasil pasti sneaky masuk dari belakang, loncat dijam-jatin oleh Mau, berjatuh satu Beyond, nyisakan Rollgood. Hands juga cukup panik, ada Rollgood masih dengan satu MP5 nya udah jatuh, di sisa Lord doang, dan dia Alphonse posisi ke-8. Nggak sampai situ, Aura is join the fight. Ini dia Aura yang bakal membakar suasana di sini, di mana P udah jatuh dan loncat begitu aja. Dranix 2 orang tersisa, apakah dari selamat? Masih ada Deadly? Tidak ternyata, because Aura is on fire. Yes, Aura lagi-lagi menjadi orang ketiga untuk kedua kalinya. Berhasil mendapatkan Boss Titan, berhasil mendapatkan Dranix dan juga EOG di sini, dan mereka masuk into the next zone. Like what? Boom di sini bakal coba untuk masuk juga, sementara di belakangnya ada Yamil yang bakal coba masuk, dan zona bakal ada di tengah-tengah open field. Ini dia Souza pun harus ke knockdown, tapi ternyata Olympus tidak terlalu beruntung karena memang udah harus tumbang begitu ya teman-teman dari First Rider dengan total perolehan 6 poin kill. Oh, tidak sempat tertolong, langsung keburu telat, dan ada teman-teman dari Robo bisa yang cukup kejam dengan baretanya mengeksekusi habis teman-teman dari First Rider. Tersisa 3 tim kali ini, Pak. Tersisa 3 tim dengan 11 orang yang hidup. Aerowolf Pro Team masih dengan 4 orang yang tersisa. Udah ditembaki dari sebelah kiri. Aura namun dia melihat Aerowolf yang bakal coba masuk ke dalam zona di sini. Oh, bahaya banget, Alcyon. Terlalu dini, terlalu berbahaya. Posisi yang cukup sulit. Masih ada celah yang bisa dimanfaatkan Ursa. Itu dia celah yang gua maksud. Diikuti oleh Aura, dan sudah 2 orang tumbang dari teman-teman Aerowolf. Cukup sulit posisinya, dan kalau kita perhatikan Bumi Sport sepertinya cukup mendapatkan keuntungan kali ini karena dia nggak perlu melakukan banyak sekali pergerakan movement, dan kita lihat mereka bakal masuk ke zona berikutnya. Ada suara kaleng yang cukup melakukan pergerakan ke arah kanan, memberikan distraksi, di mana Halcyon pun udah harus jatuh terkena oleh Playzone. Masih ada Lux dengan Crozanya bersiap mengarah ke arah Aura, di mana masih coba ditarik terus, masih coba ngegocek terus, bakal coba dihajar terus seperti. Iya, udah ditembak dari kiri dan kanan. Amek berhasil mendapatkan nothing di sana, sementara Lux bakal coba melakukan reviving, tapi ada M79 yang udah dikeker, masih bisa survive tentunya. Ada covering fire dari belakang, langsung masuk ke depan, sementara Deadly bakal coba nahan posisinya, ngancurin glue wall yang ada, memberikan vision untuk teman-temannya dengan Mokon dia milikin tentunya. Sementara itu nanti Heyu dan kawan-kawan bakal kesulitan karena glue wall yang mulai dicocokin satu persatu di sana. Alright, boom, kehilangan 1 orang ya, menyisakan 3 orang aja, di mana udah sisa 7 orang. Bakal coba langsung dilawan oleh Ori Sport yang sudah mengoleksi 12 poin kill, di mana Jas berhasil mencolok seorang Strawet. 2 orang tersisa dari boom, tapi ternyata Robo yang harus buat di posisi ketiga, bakal melawan para pemain dari Aura. Langsung coba dimajuin sama para pemain dari boom. Satu udah jatuh, dan gua rasa ini adalah chance yang cukup sulit karena memang zona bakal berjalan. Dan yes, that's it. This is Buya for Aura Esport. Aura Esport berhasil buya dengan poin yang cukup besar di sana. Kalau nggak salah ada 12 sampai 14